Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Insyiqaq. Surat Al-Insyiqaq. Surat pecah. Dari kata-kata insyaqqa yang syaqu insyiqaqan. Insyiqaq artinya pecah. Surat Al-Insyiqaq Makkiyatun wa hiya salatun aw khamsun wa ishruna ayatan. Ini tergolong surat Makkiyah, terdiri dari 25 ayat. Ada yang berpendapat 23 ayat. Benar semuanya. Idza sama nalikane apa as-sama langit ing syaqqat iku dadi pecah langit. Wa adinan lan yo tunduk utawa patuh apa langit li rabbiha marang pangerane langit wa huqqat lan den nyatakaken den mestekaken apa tunduke langit. Wa idal amrulan nalikane apa al-amru bumi muddat den ambaraken utawa dirataken apa si bumi. Wa alqaf lan yo muncalaken balangaken main perkara kowe dia kang tetep ing dalem bumi. Wa takhallat kosong. Wa takhallat lan yo sepi utawa kosong apa bumi. Wa adina lan tunduk patuh apa bumi li rabbiha marang pangerane bumi. Wa huqqat lan nyatakaken tunduke bumi. Ya ayyuhal insanu eling-eling sapa insan menungso innaka temen setune sira iku kadihun mempek temenanan kerja keras ila rabbika marang pangeran sira kadhan lawan mempeng temenan famulati mongko bakal ketemu sapa sira ing pangeran sira ing amal sira amal marang pangeran sira. Ini surat adalah surat Al-Insyiqaq. Dimulai dengan ayat tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi nanti pada hari kiamat. Idza as-samaa'u syaqqat, apabila langit terbelah. Wa adinat li rabbiha wa huqqat, dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh. Wa ilal ardu muddat, dan apabila bumi diratakan. Wa alqat ma fiha wa takhallat, dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong. Wa adinat li rabbiha wa huqqat, dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh. Ini ayat menerangkan tentang bagaimana nanti kejadian hari kiamat. Bagi orang iman ketika membaca ayat tentang ini, pasti dia ini akan membayangkan seperti apa nanti akan terjadinya hari kiamat. Makhluk yang Allah ciptakan berupa langit, bumi, bintang, semuanya
sebenarnya adalah patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa-apa yang berada di langit dan bumi, bahkan bumi langit ini bertasbih kepada Allah taala. Fama bakat alaihimus sama'u wal ardu wa ma kanu mudhirin. Bahkan langit bumi itu selalu menangis kepada Allah karena takut kepada Allah taala. Jadi bumi langit itu aslinya yo nangis, yo tasbih, zikir, eling kepada Allah taala. Cuma alam yang berbeda, cara yang berbeda. Tapi Allah firmankan semua makhluk-makhluk yang berada di langit bumi ini bertasbih kepada Allah Ta'ala. Ini mengingatkan kepada manusia sebenarnya. Karena manusia ini jika sudah meninggalkan Allah, mereka tidak ingat kepada Allah Ta'ala. Bahkan tidak mau ingat kepada Allah. Maka nanti kejadian ketika hari kiamat langit ini sudah pecah dan itu sudah kehendak Allah Ta'ala. Yang mana di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami jadikan di atas kalian 7 petala langit yang kokoh tanpa ada tiang. Ini menunjukkan kekuasaan Allah, keagungan Allah, kehebatan Allah. Jika berkehendak langit itu pun akan dipecah oleh Allah Ta'ala. Supaya manusia melihat manusia tidak ada apa-apanya, lemah, tidak mempunyai kekuatan apa-apa kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Bayangkan coba kalau seandainya langit pecah, langit rumah kita itu gedung pecah itu dan runtuh itu sudah menyusahkan, apalagi langit. Yang mana selama ini mungkin banyak manusia tidak pernah berterima kasih kepada langit, tidak pernah syukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat langit itu tadi. Padahal Allah Ta'ala menurunkan hujan dari langit, wa anzalna minas samaa'i maa'a. Rahmat juga Allah turunkan dari langit, keberkahan juga banyak Allah turunkan dari langit, rezeki juga banyak Allah yang turunkan dari langit. Tentunya lewat malaikat-malaikatnya Allah Ta'ala. Tentunya lewat petugas dari Allah Ta'ala, malaikat Mikail. Tapi manusia kadang tidak pernah dia tafakur kebesaran Allah Ta'ala melihat langit. Tapi suatu saat nanti langit itu pun akan dipecah, diruntuhkan oleh Allah Ta'ala. Langit patuh, wa adinat li rabbiha wa huqqat. Sebagian manusia yang tidak patuh kepada Allah. Wa idal ardu muddat, sama bumi juga itu, bumi diratakan. Artinya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, alam naj'alil arda mihada. Bukankah aku jadikan bumi membentang luas supaya manusia ini mau berterima kasih kepada bumi dan bersyukur kepada Allah. Karena makhluknya Allah semua Allah ciptakan untuk berkhidmat melayani kepada manusia ini. Pun di makhluk Gusti Allah sing boten nglayani kanggo menungso kabeh itu semuanya ini melayani manusia. Makhluknya Allah Ta'ala Allah ciptakan itu untuk berkhidmat manusia. Bumi, apa melek bumi? Bangun tidur itu tadi sudah kita beraki, sudah kita kencingi bumi. Kadang manusia nggak terasa. Tiap saat kencingi bumi, beraki bumi, tapi pernahkah berterima kasih kepada bumi?
Hidup-hidup hadiah Fatihah kalau bumi ya dia tahu kan. Ini jangan main-main, ini makhluknya Allah Ta'ala. Ketika main-main kualat nanti keberkahan dari bumi dicabut oleh Allah Ta'ala. Jadi makhluknya Allah Ta'ala kan tidak hanya manusia. Kalau kita berpikir semua ini ciptaan Allah Ta'ala, ternyata semuanya itu untuk melayani manusia, itu fasilitas ini. Tuh, oleh bumi ini kita makan dari tanaman-tanaman yang ditanam di bumi. Lauk-lauk kita ini dari bumi juga, baik sayur-sayuran maupun daging-dagingnya itu dari hewan-hewan, sapi-sapi makanya rumput-rumput juga tumbuh di bumi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Makanya orang dulu itu sebenarnya itu mengajari kepada kita supaya untuk matur nuwun berterima kasih kepada makhluknya Allah yang lain. Cuma karena mungkin sebagian itu kurang bimbingan, akhirnya kadang jalannya itu kadang kurang pas. Contoh sedekah bumi. Orang itu kadang-kala mendengar kata-kata sedekah bumi, sebagian alergi, sebagian itu getol banget. Padahal kata-kata sedekah bumi itu benar. Artinya sedekah bumi di situ bukan prakteknya, tetapi intisarinya. Jadi aslinya itu matur nuwun karo bumi, syukur dumateng Allah, carane gawe selamatan, syukuran dumane karo Allah. Apa yang menjadi hasil bumi dimakan bareng-bareng pakai adab-adab dengan cara agama, tidak ada masalah. Sing salah kan anggere wis nyembelih kewan nang prapatan, dasi dipendem, sikile dipendem, buntute dipendem, eman-eman bagir. Kan sebenarnya tinggal prakteknya itu seperti apa. Tidak semua adat salah kan. Di dalam kaidah fikih al-adatu muhakkamatun. Adat ini bisa dijadikan sebagai landasan hukum selagi tidak bertolak belakang dengan Quran dan hadis, tidak bertolak belakang dengan Quran dan Sunnah. Kata-kata sedekah bumi ini jadi benar. Cuma bagaimana prakteknya itu tadi. Saya masih ingat dulu itu ketika orang mau nanam, mau tanam itu, arep tandur, itu selamatan sih, arep panen, yo selamatan sih. Saiki jarang kemudian sehingga orang itu syukurnya kepada Allah Ta'ala itu kurang. Orang dulu ketika habis panen bagi sedekah-sedekah, bahkan mendahulukan zakat. Saiki arep tandur sing diwini orang selamatan, orang donga, orang jaluk karo Gusti Allah Ta'ala piye carane oleh modal utangan. Akhirnya ketika mau panen sing dieling-eling juga nyautang. Bukan ingat kepada Allah Ta'ala kan ngoten. Arep panen kurang seminggu kira-kira nek sing dieling pertama kali iki zakatku pirang persen disebab sing aweh panen iki Gusti Allah. Napa kira-kira pikirane iki kok tak punya utang kira tak opo. Maka kadang-kadang ada niki bisa menjadi benar apabila di situ dengan cara agama dan tidak bertolak belakang dengan agama. Lo bicara langit, bumi, nyuwun sewu. Saya biasa itu hadiah Fatihah langit, bumi, angin, air. Karena apa? Saya banyak berterima kasih kepada itu semua karena setiap saat itu khidmat melayani saya. Yang melayani saya itu tidak hanya anak, istri, santri, enggak. Wih, itu lebih lagi melayani ketika mulai dari sampai
Kita nanti dipisah dengan dunia. Apakah kita pernah matur nuwun karo angin? Mulai bangun tidur sampai sekarang itu sudah nyedot berapa kali hidup kita itu? Berapa liter sudah kita menggunakan air? Pernahkah kita berterima kasih kepada air? Karena itu makhluknya Allah Ta'ala. Jadi kita jangan beranggapan yang namanya makhluk ini menungso tok. Jangan beranggapan mempunyai pemahaman bahwa kita itu berterima kasihnya hanya kepada manusia, atau bahkan hanya kepada manusia yang memberi saja. Bahkan yang tidak memberi, bahkan yang belum memberi, kita berterima kasih juga. Terus makhluk itu Allah sing khidmat kali kita nih, yang melayani kepada kita itu sebenarnya banyak. Cuma kita ini kadang-kadang tidak terasa. Kenapa? Kalau kita ini sudah berlatih bersyukur, berlatih untuk berterima kasih kepada makhluknya Allah, maka akan mudah kita itu untuk mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Ini mesti. Alhamdulillah, jaiso nyedot hone udara Gusti Allah. Alhamdulillah kita masih bisa banyak menggunakan air ciptaan Allah, dan airnya selalu bisa kompromi dengan kita. Coba kalau air itu tidak kompromi, membuat bahaya kepada kita, buat penyakit, buat ini, buat itu, dan lain sebagainya. Makanya pernah saya menyampaikan, orang ahli Jepang itu memperlakukan makhluknya Allah Ta'ala. Karena ada penelitian, air saja yang ketika minum dibacakan doa, mereka belum iman. Dengan yang tidak dibacakan doa, itu sudah beda yang masuk. Kandungannya sudah beda, kandungan mineralnya sudah beda. Air yang ketika masuk ke dalam tubuh manusia diperlakukan dengan tangan kanan pakai basmalah, maka mineral-mineralnya kandungannya itu luar biasa. Tapi jika diperlakukan tidak etis pakai tangan kiri, apalagi dengan jalan, apalagi dengan berdiri, maka banyak mengandung racun yang masuk ke dalam tubuh manusia. Lho niku wong Jepang dan Islam. Jadi kita orang iman tuh harusnya harus lebih yakin. Sama makanan juga gitu. Namun oleh bumi ini bukan wahidal ardudan wa aqsma fiha wa tafanna wa adinat li rabbiha mahfuqat. Bumi banyak, setiap kali kita menginjakkan kaki di atas bumi, ngisi bumi, nguyui bumi, nandur makanan sama bumi, gua pokoknya sama bumi kan ya. Mosok orang tahu matur nuwun, orang tahu eling, mosok sing dilingi mung cuma sing tahu aweh tok. Lah bumi itu lebih berperan lagi kepada kita. Emangnya bumi bukan makhluknya Allah? Niku sing kita pikir latihan syukur sithik-sithik dari perkara yang kecil kelihatannya, tapi sebenarnya besar perannya untuk kehidupan kita. Maka di situ ya ayyuhal insanu innaka kadhibun ila rabbika kadhan famulatihi. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Manusia di dunia ini, baik disadari atau tidak, adalah dalam perjalanan kepada Tuhannya, dan pasti dia akan menemui Tuhannya untuk menerima pembalasannya dari perbuatannya yang buruk maupun yang baik. Maksudnya apa? Fasilitas semua itu sudah Allah berikan kepada kita itu tadi. Maka sebenarnya fasilitas itu tadi dijadikan untuk menuju kepada Allah, jadikan menuju kepada surganya Allah Ta'ala itu tadi bagi orang iman. Awake dhewe itu dikasih fasilitas kalau Gusti Allah Ta'ala gratis, semuanya gratis, nggak ada yang bayar satupun. Bumi, langit Allah sediakan untuk kita gratis. Mulai kata Bang Haji Romani Rama gitu. Bumi sebagai langit sebagai atap, bumi sebagai
Ya memang pas. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum wa banayna fawqakum sab'an shidada. Jadi manusia ini sudah diberi fasilitas oleh Allah Ta'ala, bagaimana fasilitas itu semua dijadikan untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Itu belum fasilitas yang lain, jauh nih. Fasilitas tubuh kita mulai ujung rambut sampai ujung kaki gratis semuanya. Belum ada cerita kita itu bayar mata kita berapa rupiah kepada Allah Ta'ala, gratis. Coba mata kita itu yang Allah beri, Allah modal, bermasalah, mengeluarkan biaya ini. Kuping kita mengeluarkan biaya, mulut kita mengeluarkan biaya. Tapi kalau dari Allahnya gratis semuanya, nggak ada yang bayar. Jadi kita manusia itu sudah diberi modal oleh Allah Ta'ala, nikmat berupa zahir, batin, nampak yang besar, yang kecil, baik yang kita pahami maupun yang tidak kita pahami, kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Anggota tubuh kita, fasilitas yang berada di sekitar kita, belum fasilitas yang lain lagi, fasilitas waktu, kesempatan, umur ini tadi, rezeki, semuanya. Tapi manusia kadang-kadang tidak sadar itu semua fasilitas. Merasa ini punya saya, ini punya saya, ini punya saya, ini punya saya. Kalau Allah sudah mengingatkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tinggal mengelupai jangan sih. Ada benarnya dari Allah Ta'ala, kekeliruan saya mohon maaf yang besar-besarnya.